Pun mulai. Pun. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Bu Heni. Alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu lagi ya Bu Febri. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Iya, ketemu lagi dalam keadaan sehat. Kita akan meluangkan waktu sebentar ya Bu Febri untuk ngobrol-ngobrol santai. Tidak lama, sekitar 15 menitan lah. Untuk kita saling sharing, kita mengungkapkan apa yang ada di hati kita, biar kita merasa merasa lega, merasa berbagi, ngoten nggih Bu Febri. Nggih Bu, siap ngobrol santai. Ngobrol santai. Apa Bu Febri yang akan disampaikan kepada saya? Nggih Bu, jadi ini kan sampun masuk tahun ajaran baru, sudah dapat 2 hari, nggih. Sekolah saya ini di SDN Suluk 3 ini mendapat murid baru niku cuman 1. Padahal dulu sebelum masuk niki sampun sudah ditemui itu ada 6 nggih, sampun dibagikan alat tulis kalian seragam tapi ketika masuk di hari Senin kemarin ngoten hanya 1 anak mawon. Jadi masalahnya Bu Febri, murid baru yang kemarin itu sudah tertata dengan rapi, ada 6 anak. Ternyata di waktu MPLS hari pertama yang masuk hanya 1, ngoten nggih Bu Febri nggih. Nggih Bu Heni. Terus yang diharapkan Bu Febri dari obrolan kita ini nanti apa Bu Febri? Ya, saya berharap ini nggih ada penguatan untuk perencanaan PPDB di tahun depannya ini, meskipun ada peningkatan untuk dapat anak baru, peserta didik, nggak harus banyak, 5 mawon nggih sampun alhamdulillah ngoten. Targetnya kita tuh di sekolah saya ini ndak terlalu yang muluk-muluk dapat 20 atau 25 ngoten nggih. Karena menyadari memang sekolah kecil, 5 saja sudah alhamdulillah. Karena di tahun ajaran sebelumnya itu Bu Heni kita dapat 5. Ngoten nggih. Jadi kepinginnya Bu Febri paling enggak di tahun yang akan datang bisa meningkat ngoten nggih Bu Febri. 5 atau 6 ngoten nggih Bu Febri. Iya. Nggih. Dari itu tadi Bu Febri. Yang pertama ada 6, kemudian di hari H kok hanya 1 yang datang, itu kira-kira apa ya Bu Febri? Iya, penyebabnya jadi, itu. Kemarin kan orang tuanya ini tidak memberikan konfirmasi ngoten sebenarnya. Dari pihak sekolah juga mboten napa-napa kalau memang tidak jadi sekolah di Suluk 3, tapi harus ada konfirmasi. Akhirnya ada satu wali murid itu menyampaikan ke para guru kalau memang tidak sekolah di sini, akhirnya sekolah ke SD bawahnya. Alasannya ada kakaknya yang di sana biar nanti kalau nganter ini sekaligus jalan. Lebih gampang ngoten nggih Bu Febri nggih. Nah, jadi dari wali murid yang pertama iya. Sudah di Suluk 3 kita berikan sesuatu yang menarik. Akhirnya tidak konfirmasi. Dan hari H ternyata hanya 1 orang ngoten nggih Bu Febri. Nggih, Bu Heni. Nggih. Jadi terus Bu Febri, untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan Bu Febri ke depannya atau biar masyarakat itu tahu, ternyata di Suluk itu ada kegiatan seperti ini, biar lebih menarik masyarakatnya untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Suluk 3 ngoten pripun rencananipun Bu Febri? Nggih, ada beberapa rencana Bu Heni, meskipun di tahun yang 2024 ini kan menurut kami semua guru ini sudah berupaya maksimal, tapi tetap harus ada perencanaan ke depannya. Jadi rencana ke depannya memang meminta untuk
berkolaborasi dengan kepala desa. Mungkin Nggih. dengan adanya obrolan atau silaturahmi dengan kepala desa itu nanti kita bisa dibantu untuk mengarahkan calon peserta didik atau anak-anak yang usianya sudah masuk SD ini bisa Oke. Iya. mengarahkan yang terdekat saja, Iya, heeh. dan bisa memberikan penguatan ke warganya. Memang adanya SD di sini ya memang ada 3. Terus kalau Nggih. nggak dihidupi bareng-bareng siapa lagi kalau bukan Iya, warga heeh, sini. heeh. Terus kalau untuk yang internal sendiri dari para dewan guru tentunya adalah lebih banyak untuk meningkatkan kualitas guru masing-masing. Iya, Untuk nggih. kedisiplinan, profesional juga lebih ditingkatkan. Kemudian kalau untuk rencana lagi adalah menambahkan kegiatan ekstra yang berjalan konsisten, terus mengikutkan anak-anak ini lomba-lomba meskipun nanti kadang-kadang kan ada yang ikut lomba nggak menang, ini sudah nggak Nggih, apa namanya nggak perkara menangnya, tapi juga nggih. mengajarkan anak-anak biar berani sekaligus memberikan Iya, berani. kepercayaan ke wali murid ya, kalau meskipun Nggih. kita ini SD-nya jauh dan terpencil itu juga gurunya ini bisa mengantarkan anak-anak untuk Mengantarkan iya, ngoten untuk gitu. ikut lomba ngoten nggih, Bu Iya. Febri. Nggih. Jadi, eee, usaha yang dilakukan Bu Febri tadi antara lain menyambung silaturahmi dengan kepala desa, ngoten nggih? Nggih. Biar kepala desa itu ngerayu masyarakatnya, ngerayu Nggih. warganya, biar mau sekolah di Suluk 3, paling enggak di desa niku nggih Bu Febri ada 3 Nggih. sekolahan nggih? Nggih. Suluk 1, 2, 3, paling enggak dibagi ngoten nggih muridnya. Nggih. Nah, biar sama rata. Karena SD Suluk 3 juga asetnya punya desa nggih. Nggih. Nah, jadi kan nggih eman misalkan salah satu desa itu ada yang diregrouping atau bagaimana ngoten nggih. Nggih. Nggih, Nggih, Bu. diusahakan pendekatan dengan kepala desa agar ngerayu masyarakatnya atau apa namanya kolaborasi nggih 3 SD Nggih. itu untuk membagi murid ngoten nggih. Iya. Nggih, terus yang kedua tadi mengoptimalkan kinerja guru niku wau nggih. Nggih. Nah. Nggih, bersama-sama maju piye carane agar Suluk 3 itu lebih dikenal masyarakat, lebih menonjol, ngoten nggih? Nggih. Nggih. Nah, Sebenarnya terus nggih terus untuk wonten rencana nggih, lagi Bu, tapi kalau nggih. rencana ini ya boleh saja namanya rencana yang memberikan Iya, masukan kepada nggih, nggih. pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Misalnya gini, kemarin kan ada beberapa ya di SD Suluk 1 ini kelebihan pagu, ngoten. Mmm. Jadi pas Mmm. hari Sabtu atau pokoknya intinya kelebihan murid calon Mhm, peserta didik mhm. kelas 1 itu ada banyak. Nah, ini tidak ada pengarahan untuk calon peserta didik ini mau disekolahkan kemana ya. Nggih. Meskipun orang tua ini memiliki kewenangan anak ini mau Iya, saya sekolahkan nggih. kemana, tapi kalau dari pihak K3S itu bisa ada mengarahkan kan juga enak, karena melompatnya ini langsung ke sekolah inti yang jauh dari rumahnya. Ngoten. Nggih, nggih, nggih. Iya, jadi Nggih. setidaknya itu kan padahal juga jumlah siswanya sudah banyak juga, overload Banyak juga. juga. Nggih, nggih, nggih. Mungkin Kalau dari menurut nggih. nggih, kalau menurut Bu Febri, Mm-mm. kira-kira di Suluk 1 itu ada apa? Kok akhirnya mereka semua ke sana? Nggih, Bu. Jadi memang sarana dan prasarananya itu lebih lebih banyak ya, dan juga Nggih. anggarannya yang dari pemerintah pusat dan Iya, daerah juga banyak heeh. ya, sehingga kami juga tidak memungkiri jika peserta didiknya banyak ya Bu, karena kan Iya, sarpasnya heeh. mendukung. Iya, Sedangkan heeh. kalau di tempat saya di Suluk 3 ini benar-benar sarprasnya ini sangat apa adanya. Nggih, 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 nggih. sangat apa Nggih, nggih. adanya, ngoten. Iya, Tapi nggih. nggih tadi mungkin namanya juga rencana dari peristiwa-peristiwa yang setiap tahun ini dilematisnya para guru, sehingga Nggih. dari
kayak seperti K3S ataupun Dinas Pendidikan ini mempunyai kebijakan-kebijakan ya, eh, penataan mungkin. Iya, Nggih, penataan ya. zona atau zona ngoten nggih. Nggih, nggih. Jadi Nah, penataan karena kita sekolah kecil ini juga ada sebuah tanggung jawab yang sangat berat Bu Heni. Bu iya, Heni dapat anggaran dari daerah, selain dari iya, pos reguler dapat posda itu sudah berjalan 3 tahun. Dan heeh, setiap evaluasi pasti dipertanyakan bagaimana bagaimana muridnya, hasilnya ngoten. Iya, nggih, nggih, hasilnya kan yaitu tadi untuk menjaring peserta didik. Gitu. iya, Padahal ya usaha para guru ini juga sudah sangat sudah maksimal nggih, sudah nggih, maksimal. nggih. Nggih. Nah, nggih kalau di Suluk 1 karena mereka mendapat dana dari pemerintah lebih banyak, jadi mereka lebih bebas. Nggih. Aku arep nyapo. Iya, Nah, bener. aku arep nyapo, pengenku opo, ayo bisa terlaksana ngoten Bisa nggih. terlaksana. Nah, misalkan ngecat setiap minggu pun bisa, Bisa. warna-warni bisa ngoten nggih. Nggih. Tapi kalau di sekolah yang kecil, kasarannya ngecat setahun sekali niku wis bingung nggih. Sampun bingung. Kemarin saja Nah, itu Bu sampai apa namanya? Paguyuban ini juga sebenarnya sangat luar biasa Bu di Solo 3 itu. Sampai iya, mereka heeh. ini tanpa kita meminta bantuan menawarkan diri. Kayak di Mhm, depan sekolah itu kan memang kondisi antara depan jalan raya itu nggih. kondisi kayak aspalnya itu sudah sangat berbahaya mungkin bagi anak-anak kalau Bolong-bolong ngoten nggih. bolong-bolong ngoten kan. Mhm. Akhirnya paguyuban sendiri, inisiatif sendiri setelah izin dari desa dan lain-lain itu memplester ngoten. Di malam hari Nembeli gitu. ngoten nggih. Nembeli nggih. Iya, Jadi dari heeh. pihak wali murid sebenarnya meskipun eh, terpencil dan kecil tapi rasa sosialnya dan untuk Solidaritas ya kolaborasi nggih, nggih. solidaritasnya itu Iya, tinggi. heeh, heeh. Nggih berarti anu nggih, lebih ke kepala desanya, piye carane ben sekolah sing cedhek iso ning cedhek, sing kon kono ngoten nggih. Nggih, nggih Bu Eni. Nah, nggih. Lebih kolaborasi dengan desanya nggih ngoten. Nggih. Nah, nggih. Terus sekarang Bu Febri, dari percakapan tadi Bu Febri, apa yang sudah didapatkan Bu Febri? Tentunya saya ada seperti penguatan dalam melaksanakan program atau rencana ke depannya dan Nggih, nggih. harapannya memang semoga saja dari obrolan ini, percakapan ini dengan adanya penguatan saya bisa lebih percaya diri tentunya dengan teman-teman kalau di tahun ajaran yang akan dapat tahun ajaran kedepannya ini bisa mendapatkan murid yang minimal Lebih 5 lah banyak. kan. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, Bu Febri, semoga nggih dengan kolaborasi dengan desa, dengan masyarakat, dengan mengadakan rencana-rencana dari sekolahnya Bu Febri mengadakan ekstra itu tadi, akhirnya akan masyarakat, ternyata Suluk 3 ada ekstra ini, ternyata bisa mengirimkan lomba ini, ngoten ya Bu Febri? Nggih, nggih Bu. Nggih, semoga dengan kerja keras semua guru yang ada di tempatnya Bu Febri, semoga tahun depan mendapat murid yang meningkat lagi. Amin, Ngoten ya Bu Febri? amin. Nggih, Nggih Bu nggih. Heni. Nggih, sekiranya itu dulu Bu Febri bincang-bincang kita hari ini dan saya tunggu kabarnya semoga Nggih. tahun depan dapat meningkat. Amin. Terima kasih Bu Nggih, Heni. Sampai nggih. ketemu Nggih, lagi. nggih. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.